pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya sendiri baik. Sesuai jadwal kita ya, kemarin kita akan melakukan pra-observasi kegiatan, yaitu tujuannya untuk supervisi Pak Teddy untuk pengembangan Pak Teddy sendiri. Baik. Baiklah, kelas berapa yang nanti akan disupervisi? Mungkin kelas saya sendiri Bu, yaitu kelas 3. Waktunya kapan ya Pak? Untuk waktunya bisa besok, yaitu tanggal 5 Desember 2023. Pas pembelajaran keberapa ya? Pembelajaran pertama Ibu, karena untuk pembelajaran pertama kan siswanya masih banyak energi tuh, sarapan dari rumah juga, masih semangatnya. Iya, baik. Kita sepakati ya, berarti nanti kita akan melakukan observasinya itu, supervisinya itu di tanggal 5 Desember 2023 pada pembelajaran pertama. Betul. Dari kegiatan para observasi ini, tujuan Pak Teddy apa ya kalau saya harus boleh tahu? Nah, untuk tujuannya, jadi kan saya untuk pembelajaran pertama itu pelajarannya itu tentang pertumbuhan dan juga perkembangan tumbuhan. Nah, jadi untuk tujuannya siswa itu dapat membedakan antara tumbuhan yang vegetatif dan juga generatif. Jadi untuk mengembangkan siswa dapat membedakan itu ya Pak ya? Betul. Nanti bagian mana yang saya amati? Nah, mungkin Ibu bisa mengamati dari keaktifan siswa Ibu, karena banyak kalau misalkan di kelas 3 ya, mungkin nanti Ibu bisa melihat beberapa siswa mana yang aktif dan juga mana yang tidak Ibu di pembelajaran pertama itu. Baik Bapak, selanjutnya metode apa yang Bapak akan gunakan nanti pas itu observasi? Mungkin untuk metodenya itu saya menggunakan simulasi tanya jawab Ibu, karena untuk tanya jawab itu menurut saya itu cocok Ibu metodenya, karena bisa merangsang untuk siswa yang lain bisa menjadi lebih aktif juga untuk menggunakan metode tanya jawab. Baiklah. Apa yang Bapak harapkan setelah nanti observasi? Mungkin untuk harapannya itu saya mengharapkan dari kelas 3 itu siswanya bisa lebih aktif Ibu, bisa lebih aktif dan juga bersemangat di pembelajaran berikutnya. Jadi nanti lebih masing-masing siswanya itu bisa lebih berani lagi untuk mengemukakan pertanyaan dan juga menjawab pertanyaan dari saya. Baiklah Bapak, sekian pra-observasi kali ini. Semoga di kegiatan observasi ini nanti supervisi Pak Teddy berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Teddy. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kemudian Bapak mau bertanya, siapa yang di rumahnya itu punya tanaman? Barisan belakang itu punya tanaman apa aja? Di rumahnya. Mangga boleh, tumbuhan mangga. Ini timun juga punya ya. Terus yang lain selain Nisa, siapa lagi yang di rumahnya ada tanaman? Nida, ada tanaman apa? Bunga, cabai, nanas, Ya, sama tomat. Ya, jadi di kalian juga kan ada ya di rumahnya ya, pasti ada tanaman. Nah, kemudian tanamannya itu suka disiram nggak? suka. Nah, benar. Disiramnya suka sama siapa? Kalian sama mama atau sama ayah juga ya, suka disiram. Betul. Jadi tanaman itu harus selalu disiram. Karena tanaman juga itu merupakan makhluk hidup seperti kita manusia. Ya, contohnya itu kalau misalkan makhluk hidup kan ada 3. Yang pertama ada manusia, yang kedua betul, yang
juga tumbuhan, betul ya. Jadi semua makhluk hidup itu pasti membutuhkan nutrisi. Contohnya itu kita tumbuhan atau tanaman ya. Tanaman juga yang tadi ada di rumah kalian itu harus selalu disiram. Kayak kita membutuhkan air untuk minum. Jadi nanti kita supaya punya energi ya, supaya kuat. Sama tanaman juga harus selalu disiram supaya nanti tumbuh dan berkembangnya itu dengan baik. Nah, kemudian untuk tumbuhan itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada tumbuhan vegetatif. Dan yang kedua itu ada tumbuhan generatif. Nah, di sini ada dua jenis, ada tumbuhan vegetatif dan juga generatif. Sebelumnya Bapak mau menjelaskan di antara keduanya itu, yang pertama ada vegetatif. Kalau misalkan vegetatif itu untuk tumbuhannya itu kita bisa menumbuhkannya itu dengan cara menanam biji. Coba, ada yang tahu nggak salah satu contoh tumbuhan yang berbiji, tanaman yang berbiji? Nah, kemudian tadi siapa yang bisa menyebutkan salah satu contoh dari tanaman yang vegetatif? Yang vegetatif itu yang menanamnya dengan biji. Angkat tangan. Contohnya tadi apa? Siapkan ada contohnya satu aja. Anggur. Betul, anggur. Yang lain? Sebarang juga. Nadia. Rambutan, betul. Siapa lagi? Jambu. Bayu, betul. Jambu. Kemudian ya? Apa? Betul, mangga. Siapa lagi bisa? Apa? Betul. Ya, durian. Jadi itu beberapa contoh dari tumbuhan vegetatif. Betul, tumbuhan vegetatif ya. Jadi nanti kalian sudah bisa membedakan ya. Kalau misalkan itu termasuk yang ada bijinya itu termasuk yang vegetatif. Kemudian yang generatif. Yang generatif itu yang menanamnya itu tidak dengan biji ya. Contohnya yang tanamannya itu enggak dengan biji. Siapa? Angkat tangan. Siapa? Nopal dulu. Pisang, betul Nopal. Apa? Betul. Kemudian? Betul. Yang lain ada lagi? Ada yang lagi? Gak ada. Ya, betul. Yang tadi dijelaskan dengan sama teman-teman kalian. Jadi untuk yang generatif, salah satu contohnya itu kata Ian bisa. Kemudian ada singkong. Kemudian tadi ada apa juga bisa ya. Jadi itu beberapa contoh untuk membedakan dari tumbuhan vegetatif dan juga generatif. Nah, sekarang Bapak mau membuat tabel supaya kalian bisa mengisi dan juga terbiasa untuk membedakan antara tumbuhan vegetatif dan juga generatif. Kemudian Bapak mau minta masing-masing dari kalian untuk maju ke depan. Untuk maju ke depan itu nanti untuk mengisi yang ada tabel antara tumbuhan vegetatif. Kemudian sekarang siapa yang mau mengisi tabel di depan itu? Contoh dari tanaman atau tumbuhan vegetatif. Angkat tangan. Yang mau coba? Dia boleh isi yang nomor 1 ya. Di sini boleh. Apa? Mangga boleh Nadia, betul ya. Nah, betul ya, tepuk tangan dulu untuk Nadia.
Nisa boleh maju ke depan. Masih yang vegetatif. Apa tadi untuk yang vegetatif pengertiannya? Tanaman yang berbiji. Betul. Berbiji ya. Ya. Nah, untuk yang kedua yang diisi oleh Nisa itu durian. Tepuk tangan, betul ya. Lanjut ke yang generatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Teddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ibu Neng. Baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk coaching supervisi akademik. Pada kesempatan ini saya akan melakukan coaching kepada Pak Teddy. Tujuannya untuk perbaikan mengajar ke depan bagi Pak Teddy yang akhirnya sekolah kita akan semakin berkualitas. Terima kasih juga kepada Bapak PP yang sudah hadir menampingi kami dalam acara coaching ini. Baik Pak, kita akan membahas hasil observasi kita yang dilakukan kemarin. Apa perasaan saat melakukan supervisi akademik pembelajaran di kelas? Perasaan saya senang dan tentunya saya merasa grogi juga. Oh, betul, grogi ya. Baik, tujuan pembicaraan kita hari ini saya ingin menyampaikan hasil observasi saya kemarin. Mohon maaf ini bukan menggurui apa ya, tapi tujuannya semata-mata sebagai cerminan dan pengembangan Pak Teddy dan saya ke depan dalam pembelajaran yang sudah Pak Teddy laksanakan kemarin. Siap Ibu, saya juga merasa senang dengan adanya kegiatan ini. Baiklah, kita hari ini kita ngobrol santai aja, nggak usah tegang. Kita akan membicarakan hasil observasi kemarin. Baik ya Pak. Oke, kita lanjut. Apakah tujuan pembelajaran yang sudah disepakati kemarin sudah tercapai Pak? Ya, mungkin sebagian sudah tercapai Ibu ya, tapi ada beberapa juga yang masih belum sesuai harapan. Apa itu yang masih tidak sesuai harapan itu? Nah, mungkin memang saya sadari dari instruksi saya sendiri sepertinya kurang dipahami oleh siswa Ibu. Oh, jadi siswa merasa kurang aktif gitu. Betul ya, Ibu. Apa yang menyebabkan mereka kurang aktif? Siswa kesulitan Ibu dalam memahami instruksi saya, terutama yang kemarin tentang materi perbedaan antara tumbuhan vegetatif dan juga generatif. Apa yang menyebabkan mereka sulit memahami? Mungkin ini Bu, kurangnya media pembelajaran dan juga siswanya itu masih kurang memahami dan pengenalan terhadap tumbuhannya. Oke, apa solusinya agar mereka bisa membedakan tentang tumbuhan yang Pak Teddy bahas kemarin itu? Sepertinya perlunya adanya simulasi dengan memahami perbedaan antara tumbuhan vegetatif dan juga generatif, serta menayangkan video untuk perbedaan antara keduanya Ibu, perbedaan antara tumbuhan vegetatif dan juga generatif. Baik Pak, terus apa saja yang sudah tercapai dari pembelajaran kemarin? Yang sudah tercapai yaitu siswa sudah mampu dan juga aktif berani tampil ke depan dengan mendemonstrasikan perbedaan antara tumbuhan vegetatif dan juga generatif. Oke, dari kegiatan pembelajaran yang sudah Pak Teddy lakukan, apakah sudah optimal? Ya, menurut saya sudah optimal Ibu dengan menyusun skenario pembelajaran, kemudian dengan berdiferensiasi dengan dan juga sosial emosional. Lalu hal apa yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran nanti ke depan? Ya, mungkin dengan diskusi kelompok Ibu dengan materi yang sama dan juga dengan mendemonstrasikan perbedaan antara tumbuhan vegetatif dan juga tumbuhan generatif. Oke, baiklah. Lalu rencana apa ke depan yang akan Pak Teddy lakukan untuk pengembangan kegiatan kegiatan itu? Mungkin untuk rencana ke depan saya akan melakukan kegiatan simulasi dan juga berdemonstrasi serta pengamatan tentang tumbuhan vegetatif dan juga tumbuhan generatif. Oke, kapan akan dilakukan pengembangan terhadap anak-anak tersebut ya Pak? Mungkin insya Allah untuk
tahun 2023 sampai 2024 di semester 6. Kalau kedepannya saya ikut lagi mengobservasi kegiatan Pak Teddy boleh? Boleh dong, kan bagus juga Ibu untuk saya juga, jadi seru juga kegiatan ini. Oke, baik Pak Teddy, saya tunggu kabar untuk pengembangan kedepannya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kata saya yang kurang berkenan di hati Pak Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Ibu sudah melakukan observasi terhadap Pak Teddy dengan melalui alur Tirta. Oke, saya akan coba mengingatkan kembali apa sih itu alur Tirta itu, tentang coaching itu. Di mana dalam Tirta itu Pak ada tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, di bagian awal apakah sudah mengena Pak Teddy tadi? Alhamdulillah sudah Bapak. Alhamdulillah. Diidentifikasi gimana? Iya, alhamdulillah ada juga identifikasi masalahnya ada. Terus Rencananya juga tadi Pak Teddy udah. mau melaksanakan ya? Iya. Hmm. Dan lalu tanggung jawabnya juga insya Allah nanti ada pengembangan lagi ke depan. Gimana perasaannya setelah melakukan coaching ini? Alhamdulillah saya merasa senang sekali karena untuk pengembangan saya dan teman sejawat ini untuk ke arah yang lebih baik lagi. Oke. Apa sih yang bisa dipetik dari pembelajaran coaching ini? Pembelajaran yang bisa diambil ini ternyata kita bisa untuk memecahkan masalah itu kita dengan bisa berbagi dengan rekan kita itu gitu Pak ya. Berarti Ibu sudah mengetahui ya perbedaan antara mentoring dan coaching ya. Iya. Ada coaching, ada juga apa? Mentoring, ada juga fasilitator ya. Ya mungkin itu aja Bu. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa melaksanakan kegiatan coaching untuk permasalahan yang lain.